warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat pagi. Kurang semangat nih. Berdiri sebentar, Bapak Ibu. Ya. Kalau saya menyampaikan selamat pagi, dijawab pagi, 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 RRI Merah Putih. Ayo sama-sama. Selamat pagi, 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 RRI Merah Putih. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Sebelum memulai mata diklat pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama Joko Purnomo, kebetulan saat ini menjabat sebagai Kepala LPP RRI Bandar Lampung. Ya. Ini sepintas foto saya. Untuk komunikasi Bapak Ibu bisa menggunakan email, ada di jkpurnm@yahoo.co.id. Ya, oke, terima kasih. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai pembelajaran berkaitan dengan pelayanan publik digital. Bapak Ibu, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang saya banggakan dan saya hormati, data di bulan Juni yang telah dilakukan audit oleh Kemenpan RB dari semua kementerian lembaga yang ada di Indonesia, lebih dari 600 lembaga, ternyata hanya nggak sampai 15% kementerian lembaga yang dikategorikan memiliki layanan digital publik yang baik. 85% lebih masih di bawah atau kurang dalam hal layanannya. Untuk itu, mari saya berharap nanti interaksi yang serius dari Bapak Ibu untuk memperkaya materi ini. Karena materi ini ada 9 jam pelajaran dibagi menjadi 4 cermin, ya, 4 kegiatan, sehingga setiap kegiatannya Bapak Ibu bisa maksimal berinteraksi dan akhirnya nanti paham untuk melakukan tugas-tugas perubahan Bapak dan Ibu. Kita mulai yang pertama, ya, dari pendahuluan. Pelayanan publik di Indonesia adalah suatu bahasan yang selalu menarik untuk diperbincangkan, ya. Karena pelayanan publik masih dikatakan banyak masalah-masalah. Ya. Tadi di awal hanya 15%, 8 ya, 8, 5 yang memenuhi persyaratan dikategorikan nilainya baik. Selebihnya belum. Jadi ini menarik sekali. Kemudian perkembangan teknologi informasi, ya, dan telekomunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui e-gov atau e-government. Jadi ada Bapak Ibu yang paham kira-kira apa yang dimaksudkan dengan e-gov? Ini masih pendahuluan dulu nih. Ada di belakang Pak? Oh belum, ya. Nanti sambil menyimak materi ini terus berdiskusi. Kalau mungkin juga penyampaian saya ada yang terlalu cepat, Bapak Ibu silahkan ya, bisa angkat tangan, interupsi untuk mengajukan pertanyaan atau berdiskusi. Kita lanjutkan, e-government menawarkan pelayanan publik yang dapat diakses sepanjang waktu. Ini dia, dimanapun, kapanpun, ya. Dan ini lebih efisien. Kemudian deskripsi singkat dari pelatihan ini, yaitu membekali peserta dengan kemampuan memahami dan menguasai konsep dan praktek pelayanan publik digital. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep dan praktek pelayanan publik digital. Bapak Ibu, konsep
dan kebijakan e-government dalam pelayanan publik, yang pertama adalah efektivitas pelayanan publik. Ya, efektivitas. Jadi efektif terhadap layanan itu sendiri ya. Kemudian e-government sebagai langkah untuk mencapai efektivitas pelayanan publik dilakukan dengan ya, pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan. Ya, jadi mudah, unsur kemudahan. Kalau tidak mudah, maka belum dikatakan efektif. Kemudian keberhasilan meningkatkan efektif pelayanan umum dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi jaringan-jaringan dimanapun nanti itu akan menjadi bahasan kita pada bab yang keempat, di mana kendala-kendala untuk mempraktekkan, untuk menerapkan ya, layanan publik yang berbasis digital ini. Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-government bagi suatu negara antara lain ya, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Ya, tidak ada lagi pelayanan di bawah meja. Semua transparansi by online, tidak saling ketemu. Ya. Yang berikutnya, mengurangi secara signifikan total biaya administrasi. Karena semua sudah menggunakan TI, teknologi informasi, maka lebih mudah, lebih cepat, ya, lebih efisien. Kemudian memberi peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Ini yang perlu dicermati juga. Yang berikutnya, memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Ya. Berikutnya, kebijakan terkait pelayanan publik digital. Ya. Kebijakan, aturan-aturan yang mendasari ya, supaya e-government bisa dilaksanakan. Yaitu Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada Inpres, ada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, ya, dan ini masih banyak lagi nih. Jadi bisa diperdalam ya Bapak Ibu. Kita lanjut, jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Apa saja jenis-jenis layanan yang berbasis TIK? Yang pertama adalah layanan publikasi. Ya, apa? Publikasi? Ya betul ini. Seperti siaran di RRI, ya. Itu layanan berbasis namanya publikasi, di mana masyarakat informasinya disiarkan di RRI. Jadi satu arah. Oke, terima kasih ya. Pak, dari mana nih Pak? Dari pojok Pak? Oh ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya. Ada yang kedua, layanan berbasis interaksi. Ada interaksi. Ini biasanya seperti media sosial, ya. Kemudian TV, web yang kita contohkan, ya. Kemudian juga kalau di RRI berinteraksi, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ketika ada dialog-dialog interaktif menggunakan media sosial, interaksi juga. Ya, sebut saja mungkin melalui Facebook atau ada masyarakat lain yang interaksinya menggunakan Instagram dan lain sebagainya. Yang berikutnya, yang ketiga, ya, adalah model transaksi. Ini seperti mobile banking, ya. Jadi banyak dipakai, ya, yang sudah kita sering alami, bahkan kita menggunakan. Namanya adalah transaksi, ya. Jadi bentuk layanan publik
yang namanya transaksi, di mana antara ya, pemerintah atau mungkin perusahaan dengan masyarakat ini bisa berinteraksi. Interaksi bisa juga jual beli, ya. Bahkan dipercontohkan mungkin jual beli ada hasil karya ilmiah yang bisa diperjualbelikan, atau ini contohnya ada lelang tender, ya, lalu e-procurement, ya, e-proc itu juga termasuk dalam kategori yang namanya transaksi. Berikutnya Bapak Ibu, ya, komponen utama membangun pelayanan publik berbasis teknologi. Jadi ada beberapa komponen yang berperan untuk membangun layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ya, jadi faktor-faktornya seperti sudah dipaparkan di depan, faktor pendorong, ya. Jadi faktor pendorongnya ada external pressure, internal political desire, overall vision and strategy, effective project management, effective change management, requisite competencies, adequate technological infrastructure, ya. Kemudian yang kedua, elemen sukses dalam penerapan konsep digitalisasi pada sektor publik, yaitu perlu adanya support, ya, capacity, dan value. Ya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Belum ada? Oke, kita lanjut ya. Jadi tantangan implementasi pelayanan publik digital, ini tantangannya. Diperlukan ya komitmen bersama. Yang pertama berkaitan dengan kepemimpinan. Ya. Pemimpin harus juga memiliki visi yang sama. Jangan nanti berganti pemimpin, kebijakan ini berakhir. Jadi yang kedua kebijakan, dan yang ketiga infrastruktur telekomunikasi harus dibangun bersama-sama. Yang keempat tingkat konektivitas. Ya. Kelima kesiapan sumber daya pemerintah. Keenam ketersediaan dana dan anggaran. Baru ketujuh perangkat hukum. Kedelapan perubahan paradigma, dan 9 adalah umpan balik dan tidak lanjut. Ini yang kita harapkan, ya, sehingga ketika permasalahan ini diminimalisir, diminimalkan, maka kita semua akan bisa melakukan perubahan, mengajak Indonesia menjadi kementerian lembaga yang memiliki kemampuan untuk melayani publik dengan digital. Baiklah Bapak Ibu yang saya banggakan, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kalau nanti ada yang kurang, diskusi melalui email, ya. Kalau yang lain bertanya mungkin setiap kesempatan silahkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara RRI, suara bangsa, suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.